Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan seluruh umat GKJ Gandaria. Semoga kita semua selalu dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Hari ini, Minggu 26 April 2020, kita akan kembali bersama-sama menjalani ibadah online di rumah masing-masing. Ibadah Minggu Paskah ketiga ini bertemakan pembaruan hidup. Marilah kita bersungguh-sungguh menjalani ibadah online ini sesuai dengan tata ibadah yang telah kita terima. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Didik Christian Adi Cahyono. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini, mari bersama-sama kita menyanyikan kidung pembuka dari NKB 17 bait yang pertama dan yang ketiga. Agunglah kasih Allahku. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita khususkan ibadah saat ini dengan di dalam hati kita mengakui demikian. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 49, Firman Allah, Jayalah.
Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam pengasihan Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus agar memberikan terang dan hikmat atas kami, sehingga pembacaan dan perenungan sabda Tuhan meneguhkan kami, memberikan terang dan harapan di dalam kami menjalani kehidupan. Oleh karena itu, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya.
katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema ibadah hari ini adalah pembaruan hidup. Kalau kita ngomongin pembaruan, maka ada perubahan dari situasi lama, kondisi lama, menuju situasi dan kondisi yang baru. Artinya, pembaruan adalah sebuah perubahan. Dari perspektif perubahan itu, mari kita cermati bersama-sama teks yang kita baca bersama-sama tadi. Kisah tentang Kleopas dan temannya yang pergi dari Yerusalem menuju Emmaus. Mereka pergi ke Yerusalem dengan kekalutan. Mereka masih syok dengan kematian gurunya, Yesus. Lalu tenggelam dalam berbagai rumor tentang kebangkitan Yesus. Mereka diliputi ketidakpastian. Di tengah ketidakpastian itu, di dalam perjalanan mereka berjumpa dengan Yesus. Di dalam perjalanan itulah Yesus bercakap-cakap. Ikut nimbrung dalam dialog mereka, sekaligus mengubahkan. Apa yang diubahkan? Yang pertama, saudara-saudara, yang diubahkan adalah apa yang mereka pahami, apa yang mereka ketahui tentang isi kitab suci. Ketika Yesus bertanya, apa sih yang kalian percakapkan? Kok asik banget begitu kira-kira? Lalu mereka menjawab, emang kok satu-satunya orang asing di sini yang nggak tahu situasi yang terjadi tentang Yesus orang Nazaret, nabi besar yang mati. Lalu mereka menceritakan kisah itu dan Yesus menghardik mereka, mengatakan bodoh dan lamban. Yesus mengingatkan mereka, mengingatkan apa yang mereka ketahui tentang kitab suci, bahwa memang sudah diceritakan Mesias harus menjalani kisah tragis seperti itu. Yesus mengubah pengetahuan mereka, mengubah pemahaman mereka. Lalu perubahan yang kedua, saudara-saudara, menarik untuk kita cermati bersama-sama. Ketika Yesus hendak meneruskan perjalanan, saat mereka sampai di Emmaus, dua orang ini sengaja ingin mengajak Yesus, ayo tinggallah, jangan pergi dulu. Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka.
Lalu ketika saat mereka hendak makan, Yesus melakukan gestur yang biasa dia lakukan bersama dengan komunitas murid-murid ketika mereka makan. Mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Dari situlah mereka sadar, itu Yesus. Tapi Yesus lenyap. Dua perubahan yang terjadi, saudara-saudara. Di tengah perjalanan, mereka berubah. Pemahaman mereka, pengetahuan mereka, kognitif mereka. Sisi kognitif yang mengalami perubahan. Lalu ketika mereka melihat gestur Yesus ketika makan, afektifnya yang diubah. Kembali merasakan suasana dan situasi ketika bersama-sama melakukan perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya. Dua perubahan ini kemudian bermuara pada perubahan yang ketiga, perubahan psikomotorik. Mereka yang tadinya keluar dari Yerusalem menuju Emmaus dengan kekalutan hati, ketakutan, keraguan, mereka balik dengan keyakinan. Yesus bangkit, mengatasi rumor, mengatasi kekalutan dalam diri. Mereka balik, menyampaikan berita sukacita itu, berita bahwa Yesus bangkit, dan mereka mengalami itu kepada murid-murid yang lain yang sudah berkumpul. Dari teks ini kita melihat tiga ranah perubahan itu, saudara-saudara. Kognitif, afektif, dan psikomotoris. Pembaharuan hidup artinya perubahan. Tidak sekedar pengetahuan yang diubah, tidak sekedar rasa yang berubah, tetapi pengetahuan dan rasa itu diintegrasikan dalam tindakan yang praktis, tindakan real sebagai wujud perubahan kognitif dan afektif tadi. Dan itulah yang dilakukan oleh Kleopas dan temannya. Dari ketakutan menuju pada keberanian dan keyakinan. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, ketiga perubahan tadi tidak melulu berkutat pada diri sendiri. Selalu berimbas pada orang lain. Kognitifnya berubah dari tidak ingat kitab suci menjadi ingat. Afektifnya berubah ketika melihat apa yang dilakukan Yesus. Lalu psikomotorisnya nyata dengan gerakan kembali dari Emmaus menuju Yerusalem. Lalu dampaknya adalah penguatan hati murid-murid yang tengah berkumpul. Yesus bangkit, itu menjadi kekuatan yang baru bagi mereka. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dengan berbagai skala, mungkin kondisi kita saat ini sama. Kita dibalut oleh ketidakpastian. Karena situasi yang kita hadapi saat ini. Pandemi, banyak orang terdampak. Kita tidak pernah tahu kapan selesainya. Jadi seolah-olah ketidakpastian yang kita hadapi saat ini menjadi sebuah kepastian. Perubahan-perubahan yang kita lakukan, seperti ibadah dengan melalui media online, berjarak secara sosial, menjaga kesehatan dan yang lain sebagainya, itu menjadi sebuah perubahan yang baru. Dan perubahan itu menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Nah, kalau saat ini kita melihat realitas itu, mari kita belajar dari Kleopas dan temannya. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit menjadi titik pijak perubahan Kleopas dan temannya. Menjadi titik pijak pembaruan hidup mereka. Mereka yang tadinya pergi dari Yerusalem dengan ketidakpastian, mereka balik ke Yerusalem dengan keyakinan. Dan keyakinan itu diteruskan kepada
murid-murid yang lain. Sehingga perubahan itu tidak melulu terjadi di dalam diri Kleopas dan temannya, tetapi berdampak pada komunitas yang lain, berdampak pada orang lain. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau Kleopas dan temannya merasakan titik pijak perubahan itu pada perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, apa titik pijak kita yang memampukan kita untuk berubah? Saya berpikir titik pijak kita sama. Kristus yang bangkit, yang selalu kita narasikan sebagai titik tolak pengharapan baru. Seperti tema kita tahun ini, tema Paskah, mercusuar kasih Allah. Kristus yang bangkit menuntun pada kehidupan. Semoga itu menjadi titik pijak kita juga. Tetapi titik pijak itu harus diikuti dengan perubahan yang nyata. Mulai dari pengetahuan, rasio kita, kognitif kita, turun ke rasa kita, batin kita, afeksi kita. Lalu terejawantah secara nyata dalam tindakan konkret kita. Kalau Kleopas dan temannya mewujudkan tindakan konkretnya adalah dengan meneruskan berita pengharapan dan keyakinan itu pada orang lain, apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan untuk meneruskan keyakinan itu? Sehingga perubahan kita berdampak pada orang lain. Di masa-masa sulit saat ini, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, yang menjadi buah, yang menjadi pengejawantahan perubahan kita, pembaharuan hidup kita. Karena Kristus telah menyatakan diri menjadi mercusuar yang menuntun kita pada kehidupan, mari hidup yang kita jalani juga menuntun pada kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Sembari kita tetap mematuhi aturan stay at home, di rumah saja, menjaga jarak, social distancing dan yang lain sebagainya. Kita bisa melakukan sesuatu untuk orang-orang yang terdampak saat ini. Saya terinspirasi dari kisah dua orang remaja yang di masa-masa social distancing, stay at home, mereka membagikan masker untuk saudara, untuk sahabat-sahabatnya, untuk orang-orang di sekelilingnya. Sederhana sekali, tetapi itu mengubah situasi. Atau berita-berita yang lain. Ketika saya mendapat kabar ada satu kelompok yang berpartisipasi, saya tidak tahu apakah mereka patungan dan yang lain sebagainya, membagi bahan-bahan kebutuhan pokok untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya, sembari tetap menjaga social distancing. Itu pembaharuan hidup yang juga memperbaharui orang lain. Itu perubahan hidup yang juga mengubah orang lain. Jadi, di tema minggu ini, mari kita tidak sekedar merasakan, oh aku berubah karena Kristus yang bangkit. Ya, itu tidak salah, tetapi tidak cukup. Mari kita teruskan gerakan itu. Aku berubah karena Kristus mengubahkanku, dan karena itu aku mengubah situasi yang ada di sekelilingku. Saya ingat tulisan Gandhi, be the change you wish to see in the world. Jadilah perubahan sebagaimana kau menginginkan perubahan itu terjadi. Atau dengan kata yang lebih simpel, kalau kau ingin melihat dunia berubah, mulailah dari dirimu sendiri. Mari kita menjadikan diri kita agen perubahan. Titik pijak kita sama, Kristus yang bangkit. Perubahan yang kita lakukan sama, kognitif, afektif, psikomotorik. Dan sekarang
Mari kita arahkan supaya perubahan itu, pembaharuan itu memperbaiki situasi, menjadikan dunia lebih baik. Mari kita membuat ketidakpastian yang ada di sekeliling kita menjadi sebuah ajang untuk menyatakan karyanya. Perubahan-perubahan yang terjadi, mari tidak kita fokuskan hanya untuk diri sendiri. Tetapi bagaimana perubahan yang kita kerjakan juga menolong orang lain. Selamat berubah, selamat memperbaharui hidup, agar hidup kita menjadi pembaharu dan pembawa kehidupan bagi orang lain. Amin. Saat hening bagi kita. Di akhir saat hening ini, mari kita dengarkan persembahan pujian dari keluarga Ibu dan Bapak Emmanuel Aswin Prasetyo. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, biarkan nurani itu bersaksi. Jadi saksi kasih ilahi, berberkat sabdamu katakan janji, bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Segarkan hati, kobarkan nurani itu bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekas hanya mengatakan janji, bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekas sabdamu katakan janji, bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Mari kita berdiri. Kita bersama-sama mengungkapkan keyakinan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari silahkan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kini kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat akan dilakukan secara masing-masing di keluarga kita. Namun nanti di akhir doa syafaat, saya akan mengakhiri bersama-sama. Pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama di minggu ini ada beberapa. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita yang tengah berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Yang kedua, kita berdoa untuk seluruh warganya agar bisa bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk gereja kita agar juga turut berperan serta untuk meringankan dampak dari orang-orang yang terkena pandemi ini. Yang keempat, kita berdoa untuk jajaran tenaga kesehatan, untuk para dokter, para medis, dan orang-orang yang berjuang melawan pandemi ini. Orang-orang yang terus berjibaku bagi pemulihan dan kesehatan pasien. Kita berdoa juga untuk keluarga kita masing-masing dengan pokok-pokok doa yang nanti saudara-saudara pergumulkan bersama-sama. Kini mari kita berdoa.
Itulah ya Tuhan, jeritan dan doa kami. Kiranya Engkau mendengarnya. Biarlah kehendak-Mu nyata atas kami, dan di dalam semuanya, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kini saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Nas persembahan diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan iringan pujian pelengkap Kidung Jemaat 149. Ucap syukur pada Tuhan. Kini mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan kami. Sucikan dan kuduskan, agar semua yang kami kumpulkan bisa dipakai untuk menjadi pekerjaan-pekerjaan demi kemuliaan Tuhan, menyatakan karya dan kasih Allah bagi sesama kami. Ajarkan kami untuk mempersembahkan diri kami, hidup kami, sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.